Saya akan membacakan di dalam Lukas 19 dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Judulnya adalah Sakius. Nama Sakius bukan asing bagi setiap orang percaya. Bahkan murid-murid sekolah minggu sangat hafal dengan nama Sakius. Sakius itu orangnya pendek, ya. Dia tidak tinggi. Bahkan kalau kita lihat di dalam Lukas 19 ini bagaimana seorang Sakius, dia ingin berjumpa dengan Yesus, dia ingin melihat Yesus, tetapi masalahnya ada pada dirinya, yaitu badannya pendek dan banyak sekali orang berkerumun. Tetapi hasrat dan tekad dari Sakius inilah yang harus kita teladani. Bagaimana di dalam dia ingin berjumpa dengan Yesus, situasi keadaan yang tidak memungkinkan, tetapi hasrat yang besar membuat dia mempunyai hikmat, yaitu naik ke atas pohon. Saudaraku yang terkasih, bisa kita bayangkan untuk berjumpa Yesus, dia mau memanjat pohon supaya dia bisa melihat Yesus. Dan apa yang terjadi, kita melihat bagaimana justru Yesus memandang ke atas dan berkata, Sakius, turunlah, hari ini aku akan ada di dalam rumahmu. Ini luar biasa. Dan ini menjadi satu tekad yang besar bagi kita sebagai orang percaya, di mana kita mencari Yesus dengan berapi-api, seperti juga Sakius tidak memikirkan kondisi keadaannya, tetapi dia memanjat, ya, memanjat pohon ara, ya, untuk melihat Yesus, untuk bertemu dengan Yesus. Dan inilah tekad yang harus dipunyai setiap orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia adalah keselamatan bagi kita, keselamatan bagi jiwa kita, keselamatan bagi pikiran dan hati kita. Karena hati kita yang dipenuhi oleh firman Tuhan, yaitu firman Tuhan yang adalah pikiran Yesus Kristus sendiri. Apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan Yesus Kristus itu ada di dalam firman Tuhan. Karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan kita semua. Dan firman yang kita baca, firman yang kita renungkan, firman yang kita simpan di dalam hati kita, maka saya sangat percaya di mana ada sesuatu yang kita harus melakukan satu tindakan seperti pikiran dan perasaan Kristus, maka saya sangat percaya apapun permasalahanmu, apapun masalah keluargamu, apapun bisnismu, jalan keluarnya, datang dan carilah Yesus Kristus Tuhan. Maka kekuatan yang dahsyat itu akan mengalir di dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Bagaimana Yesus berkata di dalam firman-Nya, kita melihat bagaimana di dalam 2 Raja-Raja 5, yaitu seorang Naaman, seorang raja yang mengalami sakit, ya, sakit yang sepertinya sudah tidak ada obatnya lagi, ya, tidak ada kesembuhan, tetapi perintah dari seorang nabi Elias, yaitu benamkanlah dirimu 7 kali di sungai, maka engkau akan sembuh. Sepertinya ini tidak masuk akal. Perintah apapun untuk kesembuhan seseorang, mereka akan pasti melakukannya. Apalagi hanya berendam di tempat sungai, saudaraku. Ya, sepertinya sepele. Tetapi yang dibutuhkan Yesus adalah ketaatan. Yang dibutuhkan Yesus bagi setiap orang yang percaya, yaitu melakukan apa yang diperintahkan Dia. Maka
keselamatan itu datang, kesembuhan itu datang, dan terjadi di dalam setiap hidup kita. Dan apa sikap yang kita perlu teladani dari seorang yang bernama Sakyus? Seorang yang pendek, seorang yang kaya, tetapi dia tidak pernah menyombongkan dirinya dengan segala kekayaannya. Tetapi dia justru berhasil mengundang Yesus datang ke tempat dia. Sikap yang perlu kita tiru dari teladani dari Sakyus adalah sikap yang pantang menyerah. Ini harus dipunyai setiap orang-orang percaya. Ada tekad, ada kemauan yang keras, sehingga firman Allah yang kita renungkan, yang kita baca, kita renungkan, kita hayati di dalam hidup kita, maka punya tekad, punya prinsip hidup yang tegas, yang tidak mudah menyerah, ya, yang tidak mudah diombang-ambingkan. Sekali ikut Tuhan Yesus, tetap ikut Tuhan Yesus. Contoh kita lihat perempuan Kanaan, bagaimana dia ingin mengalami kesembuhan, ingin mengalami jamahan Tuhan. Apapun dia akan lakukan. Bartimius, dia juga mengalami kesembuhan. Kita melihat bagaimana orang yang mau berjuang. Sehingga saya katakan pada pagi hari, sore, malam di Indonesia, ada perjuangan untuk menjadi pemenang. Bahkan kita tahu firman Tuhan, engkau adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dalam Yesus Kristus pasti ada jalan. Yang kedua, sikap bagaimana seorang Sakyus, yaitu sikap yang bertindak. Banyak orang pintar, banyak orang pandai, punya konsep-konsep yang bagus, pengertian-pengertian yang wah. Tetapi saudaraku, tidak pernah bertindak. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Segala hormat tanpa perbuatan, tanpa tindakan. Segala hikmat tanpa perbuatan, tanpa tindakan, nol besar. Ya, Sakyus bukan hanya punya ide, tetapi ada tindakan. Ya, kita lihat bagaimana tanpa malu-malu naik di atas pohon, memanjat pohon ara itu, climbing. Dalam kita melihat melakukan firman Allah, tidak pernah, jangan pernah malu. Contoh, Naaman disembuhkan. Hanya apa? Menuruti perintah Yesus. Masuk ke sungai Yordan, ya. 7 kali dia, ya, naik turun sungai, ya, seperti anak kecil boleh dikata. Tetapi orang yang melakukan tindakan kehendak dari Tuhan Yesus, maka terjadi mukjizat, terjadi atas Naaman. Kita lihat mukjizat asal kita melakukan dengan baik seperti yang dikatakan dalam Ulangan 29 ayat 29. Segala sesuatu tindakan yang tidak mampu kita lakukan, maka Yesus yang akan melakukan bagi setiap kita. Saudaraku yang terkasih, kita melihat bagaimana sikap yang ketiga yang kita mau belajar dari seorang Naaman adalah sikap yang siap untuk diubahkan. Ini yang sangat penting. Di dalam pertobatan, meninggalkan kehidupan yang lama, masuk di dalam kehidupan yang baru. Inilah sikap yang siap untuk diubahkan. Yesus melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun. Aku akan menumpang di rumah. Bahkan ada orang-orang berkata, masa menumpang di rumah orang berdosa? Orang-orang yang bersungut-sungut akan bertindak yang demikian. Tetapi kita melihat bagaimana Sakyus berkata, kalau
kalau ada yang kuperas haknya, akan kukembalikan 4 kali lipat. Setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Saudaraku yang terkasih, perjumpaan dengan Yesus, pertemuan dengan Tuhan Yesus mengubahkan hidup seseorang. Sakius hidupnya berubah sebagai orang kaya. Dia berkata, setengah dari hartaku akan kuberikan untuk orang miskin. Ini dahsyat, saudaraku. Orang yang berjumpa pribadi dengan Yesus Kristus Tuhan akan terjadi perubahan. Ya. Sikapnya harus siap diubahkan. Mungkin kita adalah orang yang keras, tidak pernah lembut. Ya. Mungkin kita orang yang tidak pernah mengalah. Tetapi apabila kita sungguh-sungguh Yesus lahir di dalam hidup kita, maka kita akan jadi orang yang sungguh-sungguh dapat mempermuliakan nama Tuhan dari sikap hidup kita yang berubah. Ya. Mari kita belajar mau seperti Sakius. Siap untuk tidak mudah menyerah. Siap untuk bertindak. Dan siap untuk diubahkan. Ya. Contoh yang kita tahu, seorang Saulus diubahkan menjadi seorang Paulus. Bahkan Alkitab Perjanjian Baru hampir semuanya adalah buah karya seorang Saulus yang mengejar, membunuh orang-orang percaya. Begitu bertemu dengan Yesus, jatuh tersungkur, hidupnya diubahkan, bahkan dia menjadi berkat. Asia menerima Tuhan Yesus oleh karena buah karya dari seorang Saulus yang berubah menjadi seorang Paulus. Saudaraku yang terkasih, seharusnya lah kita yang sudah diselamatkan, Yohanes 3 ayat 16, Roma 10 ayat 9 dan 10, kita menerima. Ya, ambil raih kunci yang sudah disediakan. Salvation atau soteria, keselamatan menjadi bagian kita. Kita menerima kelepasan, deliverance. Kita mengalami keberkatan, prosperity. Kita mengalami kebahagiaan, happiness. Kita mengalami penyelamatan, rescue, pemeliharaan, preservation, kesehatan. Kita mengalami powerful di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang menguatkan ini terjadi bagi orang yang mau mencari Yesus, berjumpa dengan Yesus, diubahkan oleh Yesus. Setiap kita mencari Yesus, maka kita belajar kegigihan seorang Sakius ini menjadi contoh yang baik bagi setiap orang percaya. Dan saya sangat percaya hidup kita pasti akan diubahkan, dan kita bukan saja diberkati secara jasmani dan rohani, tetapi boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa di mana hamba telah menyampaikan firman Tuhan untuk setiap orang percaya. Kami mau belajar dari sikap daripada seorang Sakius yang ingin senantiasa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bahkan dengan segala kemauan, kekuatannya, dia memanjat akan pohon ara itu. Dan perjumpaan dia bersama Yesus, justru Yesus menadahkan mukanya ke atas. Sakius, turunlah.
aku akan ada di dalam rumah-Mu. Sehingga bagi setiap orang percaya, kami bersyukur Tuhan, perjumpaan kami dengan Yesus secara pribadi akan membuat Yesus tinggal di dalam setiap hati orang percaya. Setiap firman yang kita baca, setiap firman yang kita renungkan, tersimpan di dalam loh hati kita yang paling dalam. Sehingga terjadi apapun dalam hidup kita, maka yang keluar adalah engkau mengalami sakit penyakit, engkau berkata, oleh karena pilu-pilu Yesus, maka aku sembuh. Pernikahan yang mengalami segala kegoncangan, apa yang dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Engkau mengalami sakit penyakit, piler-piler Yesus menyembuhkan sempurna. Terpuji nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, engkau urapi jemaat-Mu yang ada di US, di New York, di kota-kota besar di US maupun di Indonesia, Jakarta, Surabaya maupun luar pulau, di mana mereka mendengar firman Tuhan ini. Ada satu harapan besar, bersama dengan Tuhan Yesus pasti ada jalan keluar. Terpuji nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.